kemudian untuk motivasi pagi ini kita sebagai siswa yang baik sudah kelas 11 ini, yang penting kamu terus belajar terutama dengan AI itu banyak guna ya kalau kamu diajar materi ini ya. Pertama bakal start tentang coding dan artificial ya kan. Materi ini dapatkan dari kelas itu. Kita lihat pengertiannya. Oke, duluan pertama apa itu coding? Mengapa penting belajar coding? Nah, coding itu adalah salah satu bahasa pada komputer, yaitu memberikan perintah kepada komputer ya. Sama seperti kita berbicara dengan orang lain. Komputer hanya bisa mengerti perintah dalam bahasa tertentu. Contohnya apa nanti? Ada bahasa programnya Python, bahasa R, ya, kemudian Java, C++. Nah itu digunakan untuk coding. Kemudian dengan coding kita bisa membuat pertama apa? Android atau aplikasinya ya. Kemudian iOS bisa. Yang kedua membuat website menggunakan coding. Kemudian game, ya, game juga. Kemudian program berbasis AI dan sistem otomatis, robot, IoT dan sebagainya ya. Program berbasis AI ini sudah dibuat bisa digunakan. Kita coba ya menggunakan AI ya, mengambil gambar, mengambil kata-kata dan sebagainya, membuat buku gitu ya. Kamu udah coba? Saya udah coba ya kemarin membuat satu buku dan itu dicetak. Kemudian jadi coding itu ibarat menulis satu resep. Jika resep ditulis jelas, komputer akan mengikuti langkah-langkahnya dan menghasilkan hidangan berupa program atau aplikasi. Nah itu untuk pengertian daripada coding ya, bang ya. Coding. Lanjut, kita lihat selanjutnya. Nah, dasar coding itu pertama tadi saya sampaikan bahasa programan. Yang untuk sekarang itu banyak Python ya. Nanti kita lihat Python. Kemudian C++, kemudian JavaScript ya yang jadi ya. Kemudian juga struktur datanya ada nanti seperti kita kemudian ada input, kemudian proses dan output gitu ya. Contoh kode sederhananya Python, print, kemudian if dan loop. Gampang ya. Kemudian kita lihat apa itu kecerdasan artifisial ini, banyak nama ya. Di bahasa Indonesia namanya AI itu kecerdasan artifisial. Masih Inggris mah AI, artificial intelligence. Nah, ini berarti apa AI? Yaitu bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Bahasa Indonesia AI. AI boleh apa? AI. Atau enggak? KA. Jadi banyak istilahnya. Dia nanti kalau di luar tanya, "Beda apa?" KA. Oh, berarti kecerdasan artifisial. Oh, AI sama. AI artificial intelligence. Ya. Jadi bahasa untuk AI banyak. AI. Apa AI? Kecerdasan artifisial atau AI atau AI adalah teknologi yang membuat komputer, ya komputer yang kamu pakai ini semua, atau mesin yang mampu berpikir, belajar dan mengambil keputusan lainnya manusia. Jadi ada program yang kita buat di bahasa Python itu, kita perintahkan dia mengambil data seperti berpikir. Semakin banyak data, cuman kalau untuk contohnya ChatGPT yang kita gunakan kemarin itu yang gratis sebenarnya. Dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang gratis dia kemampuannya terbatas. Jadi kita minta gambar rumahnya mau yang bagus, nanti jadi batasi dia. Kalau bayar Pak bisa batasinya. Berapa bayarnya? Lebih murah. Kalau rupiahnya 300.000 ya, 300.000 satu bulan. Jadi itu kurang berapa dolar ya? 50.000 ada 1 bulan. Tapi yang kemarin Pak baca 300.000. Lebih kurang 10 atau 20 dolar ya, 20 dolar kita. Nah gitu ya. Kalau kita mau berlangganan aja. Bapak udah berlangganan? Saya belum. Karena mengajar menggunakan pakai yang gratis. Ya, jadi anak sekolah kemarin kita coba ya. Beberapa untuk sebagai referensi bukan yang ya hampir mendekati itu Bitcoinnya. Karena dia mengambil data, semua data diambil dia jadikan satu, buat kesimpulan gitu. Itu ya. Kemudian kalau coding
biasanya hanya menjalankan perintah sesuai dengan instruksi. Jadi AI bisa belajar dari data dan pengalaman untuk membuat usaha yang lebih pintar. Jadi seperti ini ya, contohnya ini lah. Jadi untuk coding ini bahasa perintahnya, kamu carikan saya data untuk mendesain kotak nasi. Dia carikan semua kotak nasi yang ada di dunia nih, desainnya dicari. Mana ada tapi ya dibatasin ya, karena gratis ya. Tapi kalau berbayar, carikan semua, buka semua. Lanjut. Contoh sederhana ini. Contohnya manusia belajar mengenali wajah temannya. Kalau kita manusia ya. Kalau AI belajar mengenali wajah lewat ribuan foto. Kalau foto masukin mungkin sama dengan foto warna print gitu ya. Kemudian lalu bisa mengenali orang yang sama di kamera. Jadi kalau kamu lihat iklan di TV sama persis, kemudian bahasanya bahasa dia menggunakan AI, tapi itu kan foto orang, menggunakan bahasa orang lain bisa ya. Itu menggunakan AI, jadi level anti kan, ini AI. Kemudian kalau contoh penggunaan sehari-hari, Google Translate ya, ini zaman bahasa otomatis ya, karena kita kan mau mengerjakan bahasa Inggris, yang biasa kita pakai ya, bahasa Jepang gitu ya. Oh ya, kamu sudah bahasa Jepang hari ini? Sudah. Ya kemarin Pak minta supaya untuk kita kan kerja nanti kan di hotel di mana ya, ada orang Jepang itu kalau kita kerja bos Jepang ada tuan itu guna sebenarnya bukan untuk pengetahuan lebih luas tidak. Ketika kita bekerja di hotel di mana, karena kan nanti untuk itu rencana Pak di hotel satu hotel dapat cuma satu. Kalau dia 30 di hotel gitu ya, aku juga punya gitu ya, konsumsi lain gitu. Tapi lebih banyak bekerja di depan komputer untuk desain. Oke. Kemudian ada juga chatbot, asisten virtual di Google Assistant ya. Kemudian ada aplikasi YouTube, TikTok dan Spotify ya, Spotify. Untuk musik ya, bisa. Jadi kalau kita ingin nyanyi atau penyanyi buat pakai bisa di rumah. Kemudian mobil tanpa sopir pintar di Indonesia sudah ada. Ya, Singapura. Biasanya Singapura sepeda ya. Sudah taruh pakai tag, kemudian tempat sendiri gitu ya. Taruh lagi udah bayar gitu ya. Oke semua ya. Kemudian kamera HP yang bisa mengenali wajah. Banyak kalau kita punya semua ya. Memang kita mengenali kita. Kemudian aplikasinya itu ada machine learning, ML namanya, machine learning. Kemudian ada computer vision, natural language processing, NLP dan robotic. Kemarin udah belajar robotik ya. Nah itu termasuk nanti bidang AI ya. Jadi kamu enggak, kalau yang ini biasanya nanti kita belajar juga sedikit. Justru kalau orang kuliah di lagi. Nah sekarang mungkin karena ada guru belajar robotik untuk tinggal kita yang bekerja anak-anak yang di kampus itu sudah dipraktikkan robotik. Selanjutnya penerapan AI di sehari sebagai asisten yang disampaikan ya. Rekomendasi untuk di YouTube, TikTok. Untuk rekomendasi kita, kalau kita main YouTube apa sih kata-kata kunci yang bisa dipakai, bisa cari sana ya. Nah gitu. Kemudian dari wajah dan keamanan. Kemudian coding dan AI untuk siswa SMK. Nah ini yang mau kita belajar Python, ada bahasa program Python untuk AI. Kemudian membuat chatbot sederhana dan project AI contohnya deteksi sentimen, prediksi cuaca sederhana gitu. Satu sih kalau nanti dibuat programnya masukkan folder dia, oh ini cuaca sekian derajat. Kemudian untuk menutup inovasi dengan coding kita bisa menciptakan masa depan. Nah, jadi karena kita hanya orang komputer, desain visual dengan coding ini kamu nanti mendesain apa aja yang kamu inginkan untuk referensi lebih terbuka wawasan kita. Jadi yang pokok sekali yang desain ini kita ambil referensi yang lain. Kita lihat kita lihat, kita modifikasi. Namanya ATM ya. Ambil, tiru dan modifikasi. Ingat itu ya. Kalau bilang ambil contoh ini kotak ini mungkin warna merah kita warna kuning. Itu namanya ATM. Ambil, tiru dan modifikasi. Nggak salah nggak, itu udah aturan ya. Contoh orang mau video di mana, pada tema yang sama ya, juga sendiri dan modifikasi. Sama kita desain ya. Jadi kalau kita mau yang apa yang diingat sana, buka dulu referensi.
baca 10 frekuensi, tengok di YouTube, di TikTok, di Instagram. Nanti kamu banyak untuk kalau di hotel kamu kerja banyak nanti yang akan diposting di medsos ya, Instagram gitu ya. Nah kata-kata oh ini foto yang bagus, banyak banget itu. Nah, Bapak udah kemarin udah minta dokumen pesan kamera berdua untuk belajar tadi. Kamu ada potensi yang dipakai untuk ujian. Itu mungkin untuk motivasi. Kemudian kita harus semangat belajar untuk referensi kita sebagai seorang desain komunikasi visual. Yang gratis ya. Ingat ya, kita punya potensi sistem gratis, foto, editing, ya. Itu proses itu ada 4-nya. Nah ini yang akan kita. Ya, kemarin terakhir Pak Muji di hotel mana ya? Nah, saya dia bikin kotak yang kita buat tugas seperti desainnya di koridor, di kotak seperti itu. Jadi kotaknya di kotak nasi. Jadi kita akan print. Oh ya, kemana Pak Muji juga print uang. Ada print uang di sini di saat ini kita coba. Asli kita sudah print. Kita lihat, bukan dia aja ya. Kalau nanti untuk dunia sustan mungkin udah biasa ya. Untuk ukuran seperti itu. Pak pikir demikian untuk pengantar ini. Apakah ada pertanyaan? Saya, kalau enggak kita cukupkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.